keluarga besar GBI Sola Gracia, kita bersuka cita sekali Tuhan izinkan saudara dan saya keluarga besar GBI Sola Gracia ada di hari ke-6 di bulan Desember. Ini adalah bulan istimewa bukan saja untuk keluarga GBI Sola Gracia, tapi untuk semua umat Kristen, orang-orang yang sudah ditebus dari kehidupan lama, dimerdekakan di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan kita akan menyambut perayaan Natal. Untuk itu kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, masih berkisar warna-warni, tapi kali ini warna-warni dalam Natal. Mari kita siapkan diri, kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk kebenaran firman yang akan kami terima. Kami mau belajar, berikan kami hati seorang murid supaya kami benar-benar memahami firman yang disampaikan, yang dijabarkan, diajarkan pada pagi hari ini, supaya hidup kami makin bertumbuh secara kerohanian, iman kami semakin bertumbuh, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih kami sudah ada di bulan Desember di hari ke-6, dan hari ini kami siap diberkati dengan firman-Mu. Kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Berikan pengurapan yang baru kepada hamba untuk menyampaikan firman Tuhan. Kuasa, wibawa, otoritas Allah turun atas hamba di dalam menjabarkan kebenaran firman Tuhan. Kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, puji nama Tuhan. Hari ini kita mau membuka bulan Desember dengan tema yang sudah dikeluarkan oleh PGI, ya, untuk gereja menyampaikan kepada seluruh umat, yaitu berita kelahiran Kristus, Immanuel, sebagai ayat acuannya dari Matius 1 ayat 23. Mari kita mau buka kebenaran firman Tuhan, Matius 1 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Sebelum kita hadir di perayaan-perayaan Natal yang tentu saja kali ini perayaannya juga dibatasi, ya, protokoler dipakai di setiap pertemuan yang dibatasi jumlahnya tentu saja, ya, tetapi tidak mengurangi sukacita. Ya, tentu saja ada perbedaan. Kalau dulu kita merayakan Natal kerukunan, Natal gereja, Natal kantor, bertemu cipika-cipiki, ya, salam, peluk dan lain sebagainya. Tetapi Natal yang ada di tahun 2020 karena adanya COVID semua berbeda, tapi tidak mengurangi nilai-nilai kerohanian. Nah, mari kita melihat, hari ini saya ingin berbicara tentang memaknai Natal sebagai sebuah kehadiran. Ya. Natal adalah soal kehadiran Allah di tengah dunia ini, di tengah kehidupan kita. Ini adalah pemahaman dasar yang perlu kita sadari untuk dapat menikmati Natal menjelang atau kedatangan perayaan Natal, ya. Ini adalah minggu-minggu Advent di mana kita sedang menanti tanggal 25 secara serentak gereja Tuhan di dunia merayakan Natal. Mengapa ini begitu penting, ya? Mengapa Immanuel atau kehadiran Tuhan itu begitu penting? Kita punya alasan untuk bersukacita karena beberapa hal di bawah ini. Saya akan mengajak jemaat belajar kebenaran. Saya bagi 3 poin. Yang di rumah dengar baik-baik, dari anak-anak, orang dewasa yang ada di rumah. Ada 3 hal yang kita akan lihat mengapa Immanuel, Allah beserta kita, Allah ada di tengah keluarga kita, begitu pentingnya. Yang pertama, kehadirannya mendatangkan pengampunan. Wow, saudara bayangkan kalau Yesus tidak pernah hadir,
Ya, kalau dia tidak beserta dengan kita, sampai hari ini kita jangankan masuk surga, ngintip surga, cium surga saja kita tidak layak. Ya, kita tidak masuk hitungan, kita orang yang berdosa. Tetapi karena Immanuel, Allah beserta kita, kehadirannya mendatangkan pengampunan. Kita dirubah status kita dari budak dosa menjadi orang yang merdeka di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita yang tadinya orang hukuman menjadi orang yang merdeka karena kelahiran Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan menyingkirkan segala hukuman yang seharusnya jatuh atas saudara dan saya. Kehadirannya menghadirkan jalan kepada penebusan dosa. Dia memberikan pengampunan segala dosa kita. Ya, perbuatan baik kita tidak bisa membenarkan kita, menyucikan kita, melayakkan kita masuk ke surga. Agama itu juga tidak bisa menyelamatkan. Kegiatan-kegiatan liturgi keagamaan tidak akan bisa membawa kita ke dalam kerajaan surga. Bahkan agama Kristen sekalipun tidak bisa membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Tetapi Immanuel, Allah hadir, lahir, dia ada, tinggal bagian saudara dan saya membuka hati, menerima kelahirannya, kehadirannya. Dan ketika kita membuka hati, menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dia ada dalam hidup saudara, dia ada dalam aktivitas saudara, dia ada dalam liturgi-liturgi keagamaan, kegiatan keagamaan yang kita kerjakan. Kehadirannya itulah yang membawa saudara dan saya dapat diselamatkan, diampuni. Kita percaya, kita terima dia hadir, dia ada dalam hidup kita, dalam pribadi kita, dalam pikiran kita, dalam tingkah laku kita, aktivitas kita. Dia ada di dalam sendi-sendi kehidupan kita. Immanuel membawa pengampunan, penebusan dosa buat saudara dan saya. Jadi kehadirannya betul-betul mengubahkan saudara dan saya. Kehadirannya mendatangkan pengampunan, membuat status kita dipulihkan dari terdakwa, orang yang harus masuk dalam hukumannya kekal, kita dimerdekakan, diampuni. Kita buka hati, terima dia, dan dia akan memperbaharui kehidupan kita. Saya teringat dengan satu pujian dari Kidung Jemaat 18. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Karena kasih karunia-Nya, karena Immanuel, dia hadir, dan kehadirannya mengubahkan saudara dan saya, sehingga kita diampuni, disucikan, dikuduskan, dilayakkan, diangkat menjadi anak-anaknya, umat tebusannya, ahli waris kerajaannya. Immanuel, Allah beserta kita. Yang kedua, mengapa Immanuel begitu penting, kehadirannya begitu penting? Karena kehadirannya mendatangkan perlindungan. Kalau Allah tidak hadir dalam perjalanan bangsa Israel, kalau Allah tidak hadir di dalam padang gurun itu, mereka akan mati kehausan, mereka akan mati karena ular kalajengking perampok, mereka akan kedinginan di saat malam. Tetapi karena Allah hadir, maka malam diberikan tiang api, siang diberikan tiang awan. Dan ketika pagi hari mereka memungut mana untuk mereka bisa makan. Mereka diberikan daging ketika mereka membutuhkan, Tuhan kirim burung. Karena kehadirannya, maka bangsa Israel bisa keluar dan masuk ke negeri perjanjian. Kehadirannya mendatangkan perlindungan. Tuhan melindungi kita dari segala kejahatan, menjauhkan kita dari segala malapetaka, membalas setiap kejahatan yang orang lakukan kepada kita. Jadi kalau saudara
katakan begini, ini kayaknya sakit ini bukan sakit biasa, ini sakit yang di luar hal yang normal, ini pasti dikirim-kirim orang. Buat saya apapun yang dikirim orang, malapetaka kah, kutuk kah, karena Allah hadir, Immanuel, Allah beserta kita, Allah ada dalam hidupku, dalam keluargaku. Apapun yang dikirim, ada perlindungan dari Tuhan. Hidup ini gak selalu enak, hidup ini gak selalu seperti yang kita harapkan, ya. Kita bisa kena corona, kita bisa kecelakaan, walaupun sudah hati-hati. Tetapi di sana Allah hadir, dan kalau Allah hadir dari setiap peristiwa kehidupan yang mengenaskan sekalipun, kita akan dapat pelajaran indah di dalamnya. Ada maksud Tuhan di dalamnya. Bahkan kalau maut kematian pun yang datang, kita tahu di dalamnya ada pelajaran-pelajaran yang Tuhan berikan. Tetapi pastikan engkau langkah pertama tadi sudah membuka hati untuk Dia hadir, Dia mendatangkan pengampunan, tebusan, kita dibebaskan. Lalu yang kedua, pastikan Dia hadir di dalam segala keadaan. Ada lagu yang mengatakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada di warna-warni kehidupanku. Engkau ada di saat warna itu putih, tapi Engkau juga ada di saat warna itu gelap. Makanya pemazmur bilang, sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang memelihara aku. Dia hadir di lembah yang kelam. Dia hadir dalam peperangan ketika Gideon, ketika mereka berperang, tetap Dia hadir di dalam peperangan itu. Jadi sekali lagi, musim boleh silih berganti, warna boleh menjadi warna-warni, tapi pastikan Immanuel, Allah beserta kita. Betapa pentingnya Immanuel, karena kehadirannya mendatangkan perlindungan, ya, untuk saudara dan saya. Yang berikut, yang ketiga, kehadirannya mendatangkan rancangan terbaik buat kita. Immanuel amat penting karena kehadirannya mendatangkan rancangan terbaik untuk kita. Kalau Tuhan tidak ada, rancangan yang ada dalam malapetaka, kecelakaan, kehancuran. Tetapi Tuhan bilang, rancanganku ialah kebahagiaan, sukacita, umur panjang, dan lain sebagainya. Jadi perhatikan yang ketiga, Tuhan punya rencana terbaik buat kehidupan kita. Aku akan mengumpulkan engkau, membawa kamu pulang, mengangkat namamu menjadi pujian dan kenamaan. Aku akan memulihkan keadaanmu. Ini berbicara tentang pemulihan Israel yang terserak, yang tercerai-berai. Akhirnya Tuhan kembalikan. Ya, Tuhan merancang bangsa Israel dipulihkan. Bangsa Israel jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain yang terserak, dikembalikan Tuhan. Perhatikan bahwa tiga hal tadi benar-benar membuat kita merasa kehadiran Tuhan amat sangat kita butuhkan. Hari ini kita belajar Immanuel, kehadiran Allah. Allah ada di tengah kita. Yang pertama, kehadirannya mendatangkan pengampunan. Dan yang kedua, kehadirannya mendatangkan perlindungan buat saudara dan saya. Yang ketiga, kehadirannya mendatangkan rancangan terbaik buat saudara dan saya. Rancangan Tuhan adalah kebahagiaan, damai sejahtera. Bahkan ketika Tuhan mau meninggalkan kita semua pun, Dia tetap melepaskan damai sejahtera kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya. Damai sejahtera ku tinggalkan. Itu perkataan ketika Dia akan berangkat. Ketika Dia meninggalkan kita di dunia ini, menyiapkan kerajaan surga. Immanuel, tiga hal hari ini amat penting saudara ketahui. Biar Dia hadir, membawa pengampunan, kelepasan. Dia mengampuni, mengubah status kita.
kehadirannya mendatangkan perlindungan, kehadirannya mendatangkan rancangan terbaik buat saudara dan saya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah Immanuel. Mari menerima kelahiran Tuhan Yesus di dalam hatimu, dalam hidupmu. Hadirkanlah Tuhan selalu senantiasa di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam perbuatan, dalam perkataan kita. Dan mari undang Dia masuk dalam hati untuk kita jadi kuat, kita jadi mampu menghadapi hari-hari yang makin sulit, makin sukar, dunia yang makin jahat ini. Saudara pasti sedang memperhatikan berita-berita belakangan ini. Kita harus banyak berdoa untuk kondisi bangsa kita. Kita harus banyak berdoa untuk kondisi kota kita. Kejahatan di kota di mana kita tinggal ini pun makin bertambah-tambah kejahatan. Baik itu pencurian, baik itu kejahatan-kejahatan penipuan, baik itu kejahatan orang-orang yang berbuat sadis, ya. Bukan hanya ada di provinsi lain, kita juga mengalami hal-hal seperti itu. Allah hadir bagi saudara dan saya. Kita minta hujan berkat turun, hujan karunia turun dengan Immanuel, Allah beserta kita. Bukan berkat itu berarti uang, kekayaan melimpah, tetapi Tuhan hadir bagi saudara dan saya melepaskan berkat, sukacita, kedamaian, roh takut akan Tuhan, kerinduan mencari Tuhan sungguh-sungguh. Itu adalah berkat-berkat. Kalau ini kita kejar, maka kekayaan, kehormatan, kedudukan itu hanya bonus dari ketaatan kita, dari berkat-berkat yang dicurahkan. Makin hari Tuhan membuka pikiran kita, makin hari Tuhan membawa kita dalam hidup kerohanian yang volumenya makin naik, makin sempurna ke arah Kristus. Makin hari karunia-Nya dilengkapi buat saudara dan saya. Kalau itu semuanya Tuhan berikan, soal makan dan minum, itu tidak usah kita minta. Dia tahu mencukupkan semua kebutuhan saudara dan saya. Sekali lagi, Immanuel, Allah beserta kita. Kehadirannya amat sangat kita butuhkan. Jangan jalani hidup tanpa kehadiran Tuhan. Dan mari pastikan kita sedang bersama-sama dengan Dia dalam ibadah ini, di luar jam ibadah, saat kita bekerja, beraktivitas, Allah hadir bagi saudara dan saya. Itulah yang dimaksud dengan Immanuel. Dan kalau Allah hadir, 3 hal tadi akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, kita siapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Engkau Allah Immanuel, Allah yang hadir dalam seluruh sendi aspek kehidupan kami umat-Mu. Dan karena Engkau hadir, maka pengampunan terjadi, penyucian diri terjadi, pembenaran kami orang yang kotor, yang bersalah, dibenarkan karena iman menerima kehadiran-Mu. Kami juga percaya ketika Engkau hadir, Tuhan punya rencana-rencana yang indah bagi kami. Dan karena kehadiran-Mu ada pembelaan, ada perlindungan bagi kami umat-Mu. Persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu melambangkan kehadiran-Mu Tuhan. Persekutuan gereja-Mu dengan Engkau. Dan biarlah lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, kami makin kuat di dalam Engkau. Izinkan hamba menumpangkan tangan untuk semua peralatan yang kami pakai. Izinkan kami Tuhan jemaat menerimanya, makan dan minum dengan rasa syukur, bersamaan dengan kami menikmati itu. Terjadi persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, persekutuan sebagai anggota tubuh Kristus, dan Engkau yang jadi kepala di dalam persekutuan jemaat GBI Sola Gracia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Perhatikan baik-baik ayat firman Tuhan menjadi dasar di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus.
kita akan membaca 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari saudara angkat tinggi hosti, lebih tinggi dari kita punya kepala, tanda penghormatan pada tubuh Kristus. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara amenkan bahwa tubuh yang utuh itu telah dihancurkan, dipecah-pecahkan untuk kesatuan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Mari kita makan dengan penuh rasa syukur dan rasa hormat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara aminkan, ketika tubuhnya dihancurkan, ketika dicambuk, ketika dipaku, ketika lambungnya ditikam, ketika kepalanya dimahkotai duri, dari sana mengalir darahnya. Darah itulah yang menebus saudara, yang membawa kita disucikan, diampuni, dilayakkan menjadi anak-anak tebusannya, ahli waris kerajaannya. Darah itu juga yang melindungi keluar masuknya saudara dan saya. Darah Kristus itu juga yang menyembuhkan sakit penyakit kita. Mari kita mau minum dengan penuh rasa syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita minum dengan rasa syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita sama-sama naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah jemaat boleh makin dikuatkan dalam iman, dalam pengenalan kebenaran akan firman-Mu. Biarlah jemaat akan hidup dalam pertumbuhan rohani, makin dewasa, sempurna ke arah Engkau. Diberkatilah keluar masuknya, diberkatilah pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, dan diberi kekuatan bagi yang dalam pergumulan, jalan keluar yang indah dari Tuhan. Juga Tuhan melihat mereka yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lewat persekutuan tubuh dan darah kami diingatkan kembali akan janji-janji Tuhan, kedatangan Tuhan. Sambil menantikan itu, jadikan kami pemberita keselamatan di tengah dunia yang membutuhkan keselamatan dan kedamaian ini. Bapa, memberkati jemaat-Mu ya Tuhan, mulai dari anak-anak sampai kepada orang dewasa, bahkan orang-orang yang usia lanjut. Tuhan memberkati pekerjaan jemaat-Mu. Dan pada akhirnya kami berdoa juga untuk persembahan yang diberikan, dibawa, ditransfer Tuhan. Engkau memberkati apa yang sudah dikorbankan, memperhitungkannya dan mengembalikan berlipat kali ganda. Bapa, memberkati juga kota kami Jayapura, memberkati provinsi Papua, berkati bangsa negara kami Indonesia. Berikan roh takut akan Tuhan kepada setiap orang yang tinggal di kota ini, yang ada di tanah Papua, bahkan di bangsa negara kami Indonesia. Berkati gereja Bethel Indonesia di mana kami bernaung, mulai dari tingkat sinode, tingkat daerah, tingkat wilayah, sampai kepada gembala-gembala jemaat lokal dan jemaat lokal di dalam negeri maupun di luar negeri. Tuhan memberkati. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa, berkat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudusnya turun melimpah atas saudara,
atas kita sekalian dari pagi hari ini menjelang siang sampai Maranatha. Haleluya. Amin.